Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Muluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki serial nomor 166 dengan mengangkat tema hiburan bagi yang tidak dikaruniai anak. Tidak atau belum, ya. Bisa tidak artinya sampai meninggal dunianya tidak dikaruniai anak, atau belum dikarunia anak walaupun sudah lama untuk berumah tangga. Tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan suami istri yang normal, kenapa? Normal, pengen punya anak. Saya perlu mengatakan bahwa yang pengen punya anak itu manusia normal. Berarti kalau ada yang normal, ada juga yang tidak normal, alias abnormal. Siapa yang abnormal itu? Yang berumah tangga dan nggak pengen punya anak, bahkan berusaha bagaimana tidak punya anak. Adakah manusia seperti itu? Ada? Ada. Walaupun mungkin nggak banyak, mungkin. Dan itu banyak kita temukan di negara-negara non-muslim. Di negara-negara non-muslim. Kalaupun mereka punya anak, maka mereka nggak mau banyak-banyak. Cukup satu. Sampai pemerintah negara tersebut itu mengiming-imingi siapapun yang mau punya anak banyak, maka akan ditanggung oleh pemerintah. Kalau kayak gitu diterapkan di Indonesia, beripun Bu? Wah, meledak gitu. Jadi saking nggak maunya punya anak, saking malesnya punya anak, sampai perlu diiming-imingi supaya mau punya anak. Ini kalau menurut saya manusia yang tidak normal. Kira-kira kenapa Bu nggak mau punya anak? Kenapa? Kira-kira nggak mau punya anak karena apa? Karena nggak mau repot. Atau yang lebih parah, nggak mau bentuk tubuhnya berubah. Pengen tetap nopo? Pengen tetap langsing. Ya. Padahal langsing tidaknya tubuh itu bukan tergantung
Punya anak atau tidak punya anak itu kembali kepada pola makan, pola hidup, ya, pola gerak. Ya, bukan masalah punya anak atau tidak punya anak. Buktinya ada juga yang nggak punya anak atau nggak mau punya anak, ternyata juga nopo melar. Ya, ada juga yang punya anak banyak tapi tetap bagus tubuhnya. Jadi orang-orang ini nggak mau punya anak karena nggak mau repot. Padahal sejatinya punya anak itu repot tapi menyenangkan. Dan ini sudah naluri. Manusia yang normal itu sudah punya tabiat, entah itu laki-laki atau perempuan, pengen punya anak. Itu manusia normal. Tabiatnya seperti itu. Laki-laki dia pengen punya anak karena antara lain dia pengen ada yang melanjutkan nasabnya. Laki-laki dia punya keinginan nasabku ini ada yang lanjutkan. Atau dia punya usaha, perusahaan, dia pengen nanti perusahaanku ini diteruskan sama anak-anakku. Ini laki-laki biasanya kayak gitu. Kalau perempuan, kenapa pengen punya anak? Ya naluri keibuan. Setiap wanita itu pengen merasakan mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian menimang, menggendong, mencurahkan kasih sayang kepada anak. Itu sudah naluri keibuan. Ya. Ini adalah karakter laki-laki, karakter wanita. Dan karakter yang dimiliki bareng-bareng laki-laki dan perempuan pengen punya anak karena dia berharap nanti ada yang memperhatikan orang tua tersebut saat mereka sudah lanjut usia. Kata orang yang nggak mau punya anak, gampang, tinggal masuk panti jompo. Ya, kata orang yang nggak mau punya anak, maka kita katakan, ya jelas bedalah antara pelayanan orang yang melayani karena dibayar dengan pelayanan yang diberikan oleh orang yang melayani karena dorongan kasih sayang. Sama atau tidak? Beda. Perawat-perawat yang di panti jompo biasanya merawat orang-orang jompo karena mendapatkan apa? Bayaran. Sedangkan anak-anak merawat orang tuanya karena dorongan kasih sayang. Ya jelas beda. Bukan hanya kepada orang tua, termasuk kepada anak-anak pun juga demikian. Saya tanya sama jenengan ibu-ibu, kalau jenengan nyewa babysitter untuk merawat anak jenengan, kira-kira merawatnya babysitter itu kepada anak jenengan setulus jenengan merawat anak napa mboten? Enggak. Apa manek bayarannya telat-telat sedidik. Ya wis telat-telat sedidik men. Sudah bayarnya telat-telat sedikit pula. Jelas berbeda. Ya. Maka sudah melupakan naluri manusia pengen punya anak. Tapi manusia boleh punya kehendak. Anda punya kehendak, saya punya kehendak, yang menentukan akhirnya adalah sinten? Allah Azza wa Jalla. Boleh kita banyak punya naluri pengen punya anak, merindukan punya anak, tapi ketetapan akhirnya punya anak atau tidak punya anak itu tergantung takdir dari sinten? Allah Azza wa Jalla. Mari kita baca apa yang dibawakan di sini, firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura niku surat nomor pinten? Nomor pinten? 42. Ya. Apal nggih?
Wonten teng mriku. Wonten teng mriku. Dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Apa artinya? Sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu milik sinten? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun yang dikehendakinya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini yang menciptakan Allah, dan Allah menciptakan terserah Dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman, Allah Azza wa Jalla menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan manusia. Terserah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah melanjutkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu macam-macam. Pertama, yahabu liman yasha'u inatha. Ada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan semuanya. Nomor siji wadon, nomor loro wadon. Bu siji maning ya, muga-muga lanang. Metu wadon maning. Sampai akhirnya ditunggu sampai coba keempat, kelima, ternyata ya wis mandek wadon terus. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan terus. Nyalain kipasnya. Kipasnya dinyalain. Kemudian yang kedua, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Yang kedua, ada orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, kalau tadi apa? Perempuan semua. Yang kedua, laki-laki semua. Ya. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Masih sabar suaminya, ya. Bu satu lagi. Ternyata laki-laki lagi. Ya bulah, cobalah sekali lagi kita ikhtiar, siapa tahu dapat anak perempuan. Ternyata laki-laki lagi. Ya. Saya 4 laki-laki semua. Ya. Kadang-kadang menghibur diri, laung orang nasi wadon ya apa-apa, insyaallah engko mantune wadon. Masa mantune lanang orang mungkin toh. Jangan yang anaknya perempuan juga menghibur diri. Ya, masa mantune engko wadon ya orang mungkin lah. Ya, emang kita LGBT apa? Ya. Some ya. Ya. Jadi ada yang laki-laki semuanya. Sudah. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jalla, au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ada yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan perempuan. Napa Bu? Laki-laki dan perempuan. Ini yang menurut kebanyakan orang ini yang dikatakan ideal. Ya. Entah itu laki-lakinya nomor 1 atau perempuannya nomor 2, atau perempuannya diapit laki-laki atau laki-laki diapit perempuan, sendang kapit pancuran atau pancuran kapit sendang. Ya. Ini adalah jenis yang ketiga. Nah, jenis yang keempat ini yang kita bahas hari ini adalah wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala aqiman. Aqiman niku artinya tidak bisa punya anak, alias mandul. Taunya mandul kapan? Taunya mandul kapan? Ketika meninggal dunia. Taunya mandul ketika meninggal dunia.
Wah, aku wis tua Ustaz, kayaknya mandul. Belum tentu. Nabi Ibrahim punya anak usia berapa? Sekitar 80-an tahun lebih. Wah, aku tanya aku 10 tahun disuruh kuat Ustaz. Ya mungkin saja Allah berkehendak. Ya. Kalaupun enggak dari istri pertama, mungkin dari istri kedua. Berarti kita kan bojo maning Ustaz. Yo yang ngomong bojo maning siapa? Ya, mungkin saja. Lawang Sarah, sinten? Sarah. Sarah itu istri pertama atau kedua? Sarah istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Istri pertama apa kedua? Pertama lah. Istri pertama. Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah lama, nggak punya anak. Padahal Nabi Ibrahim pingin punya anak. Akhirnya karena lama dengan Sarah, belum hamil-hamil, akhirnya Nabi Ibrahim nikah yang kedua dengan sinten? Hajar. Dengan Hajar. Begitu nikah sama Hajar, Hajar hamil dan melahirkan anak namanya sinten? Ismail. Enggak lama kemudian ketularan sinten? Sarah. Ya. Dan gue caranya ya. Mungkin itu caranya, mungkin loh ya. Ada juga yang kayak gitu ternyata dua-duanya nggak hamil. Ada juga gitu ya. Akhirnya Sarah hamil, punya anak namanya sinten? Ishak. Bagus. Ya. Jadi taunya mandul itu kalau sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia masih ada harapan. Makanya jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun sudah nikah 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Saya punya, ini kisah sering saya sampaikan. Sengaja supaya jenengan itu tidak putus asa. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, sudah lama, mungkin 10 tahun mungkin ya, ada tamu datang ke rumah dari Jakarta kalau nggak salah. Pokoknya daerah sana lah, entah Jawa Barat, entah Jakarta. Orangnya sudah ya mungkin sekitar 50 lebih lah usianya. 50 lebih. Datang membawa anaknya. Datang membawa maaf, bukan gitu. Datang membawa anak kecil. Datang membawa anak kecil usianya mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya biasalah basa-basi ngobrol, saya tanya, "Ini cucu ya?" Saya pikir kan sudah mbah-mbah ya. Ini bawa cucu. "Enggak Ustaz, ini anak saya." Allahu Akbar. Anak nomor berapa? Anak nomor 1. Masya Allah. Anak nomor 1. Padahal beliau usianya sudah 50 tahun ke atas. Mendekati 60 tahun. Terus beliau cerita. Tanpa saya minta, beliau cerita. Jadi Ustaz, saya itu nikah sama istri saya sudah puluhan tahun. Ya. Mungkin sudah 30 tahun menikah dengan istri. Dan selama puluhan tahun itu kami mengimpikan punya anak. Ikhtiar ini, ikhtiar itu, sering tes. Nunggu-nunggu supaya stripnya berapa Bu? 2. Setiap tes stripnya cuma 1. Sampai akhirnya setelah masa penantian sekian puluh tahun, 30 tahun kalau nggak salah, istri saya muntah-muntah, mual-mual. Pertama saya pikir istri saya ini masuk angin, tapi lama-lama kok, ya nggak apa-apa lah, coba kita cek, dites, ternyata keluar strip 2, biru 2. Masih belum puas, pergi kemana? Ke rumah sakit. Dicek, ternyata hamil. Senengnya luar biasa. Jenengan bayangkan ngenteni pinten tahun? 30-an tahun. Tapi teman-temannya di kantor, sebagian temannya di kantor,
malah membuat dia jadi ragu. Apa ragunya? Pak, gue jangan-jangan nuduh anakmu gue. Artinya dia dibikin suudzon. Dibikin apa? Suudzon, istrinya nopo? Menyeleweng. Ya masa sih 30 tahun kamu nunggu ujuk-ujuk istrimu bisa hamil? Kayaknya istrimu ini main laki-laki, punya pil pria idaman lain. Tamu tersebut beliau saat itu katanya ya iya apa enggak gitu ya, karena selama ini dia juga melihat istrinya soleha, enggak biasa berhubungan dengan lawan jenis. Akhirnya dia tetap memendam di hatinya antara iya dan tidak, sampai ketika lahir prasangka buruk itu hilang total. Kenapa bisa hilang total? Begitu anaknya lahir, yang pertama kali dia lihat adalah hidung. Hidungnya siapa? Si anak. Kenapa dia lihat hidungnya? Karena hidung anak itu mirip dengan hidung ayahnya. Kenapa? Mancung menjeru. Kenapa? Mancung menjeru. Wah, kita anakku ge irunge pada karo nyong. Dan memang saat itu dibawa anaknya memang mirip sekali, Masya Allah. Ya. Bayangkan, sudah menanti puluhan tahun. Jadi kalau misalnya saya bawakan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang nunggu sampai 80 tahun, mungkin menurut jenengan, wah Nabi. Itu kan Nabi, kita bukan Nabi kok. Nah ini buktinya. Ya, bukti nyata. Dan mungkin masih ada bukti-bukti yang lainnya yang saya tidak tahu. Ini saya bawakan karena kisah nyata yang saya dengar langsung dari pelakunya, dari aktornya, bukan dari orang lain. Maka tahunya mandul kapan, Bu? Kalau sudah meninggal dunia, itu baru tahu mandul. Ya. Nah, ternyata yang mengalami kondisi 4 ini, ada yang anaknya perempuan semua, laki-laki semua, ada yang laki-laki perempuan, ada yang nggak punya anak. Ini ternyata dialami oleh manusia-manusia istimewa. Sinten? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita mulai dari yang pertama. Siapa? Nabi yang anaknya perempuan semua, nggak punya anak laki-laki. Sinten? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Anaknya perempuan semuanya, nggak ada yang laki-laki. Baik, ini jenis yang pertama. Siapa nabi yang anaknya laki-laki semua, nggak punya anak perempuan? Sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita sudah sebutkan. Sinten putrane? Nabi Ismail, terus Nabi Ishak. Dah. Siapa nabi yang anaknya laki-laki dan perempuan? Sinten? Nabi Adam alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu jenengan masih ingat enggak berapa putra-putrinya Nabi? 7. Bagus, alhamdulillah masih ingat. Kemudian yang terakhir yang enggak punya anak, sinten? Nabi Yahya alaihissalam. Sinten? Nabi Yahya alaihissalam. Andaikan para nabi, para rasul yang sangat dekat dengan Allah saja mengalami kondisi seperti itu, apalagi manusia biasa. Dan menarik bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, untuk kita cermati, kita renungi, ayat yang tadi kita baca ternyata ditutup dengan menyebutkan 2 asmaul husna. Coba dilihat. Innahu alimun qadir. Nama yang pertama adalah Al-Alim. Napa Al-Alim? Yang maha mengetahui. Nama yang kedua adalah
Al-Qadir, yang maha kuasa. Kenapa? Kok ayat ini ditutup dengan Al-Alim Al-Qadir? Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Alim. Kenapa bau Al-Alim? Yang maha mengetahui, mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa manusia yang layak punya anak laki-laki semua, siapa manusia yang pantas punya anak perempuan semua, siapa orang tua yang layak punya anak laki-laki dan perempuan, dan Allah maha mengetahui siapa di antara hambanya yang memang tidak layak untuk punya anak. Allah maha mengetahui. Maka kita tugasnya adalah berupaya untuk menerima dengan lapang dada. Ya kayak nyong ya seperti saya, anaknya lanang kabeh ya serapa apa, mudah-mudahan jadi kiai kabeh. Mudah-mudahan semua jadi ustadz. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan soleh semua. Ya, yang jenengan punya anak perempuan semuanya, mudah-mudahan anak yang jenengan semuanya solihah, menjadi hafizah, menjadi alimah, menjadi ustazah, menjadi pejuang-pejuang agama. Seperti itu. Ya. Yang anaknya laki-laki perempuan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan semuanya solih solihah. Lah yang nggak punya anak bagaimana Ustaz? Nanti kita akan bahas. Yang nggak punya anak, mungkin bisa jadi kalau jenengan punya anak, mungkin ya, mungkin malah nanti akan menyusahkan jenengan. Ada nggak orang tua punya anak dan dia disusahkan oleh anaknya? Ada? Ada. Karena anaknya nakal, karena anaknya tidak bisa diatur, karena anaknya durhaka. Ada atau tidak? Ada. Mungkin saja Allah Azza wa Jalla ingin menghindarkan jenengan dari hal-hal buruk seperti itu. Maka terus berprasangka baik kepada sinten? Allah. Alimun, maha mengetahui. Apa yang kedua tadi? Qadir, maha kuasa. Kenapa Allah tutup dengan nama maha kuasa? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah maha kuasa untuk menjadikan sebagian hambanya bisa punya anak banyak. Ada yang punya anak sedikit, bahkan ada yang tidak punya anak. Padahal mungkin saja yang anaknya sedikit atau yang tidak punya anak sebenarnya terlahir dari keturunan yang subur. Terlahir dari keturunan yang subur niku pripun maksudnya? Maksudnya dulure akeh. Biasanya kalau terlahir dari keluarga yang subur, dulure akeh, punya kakak, punya adik nganti 11, itu biasanya gene, napa gen? Biasanya ini bawaannya ini bakalan punya anak banyak. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang ini nggak punya anak, atau anaknya cuma satu. Sebaliknya, ada yang terlahir di keluarga yang Masya Allah nggak punya anak atau anaknya sedikit, tapi Masya Allah bisa lahir banyak. Ya. Kapan itu saya diceritai kisah nyata juga, ada seorang ibu punya anak sampai kalau tidak salah ingat saya 20. Pinten? 20. Gue bibitnya siji loh Bu. Satu punya anak kalau nggak salah sampai 20. Dan sehat walafiat. Ibu ini sehat walafiat, orang Arab. Orang Arab tapi tinggal di Indonesia. Asli keturunan apa? Keturunan Arab. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia bermacam-macam. Wah Ustaz, kalau kayak gitu kita ya gak usah ikhtiar Ustaz. Ya tetap ikhtiar. Jadi jenengan itu ketika saya sampaikan seperti tadi itu bukan berarti kita nggak perlu ikhtiar. Misalnya sudah nikah 5 tahun, ternyata belum dikasih anak,
Lah sudahlah Ustaz putus asa. Enggak. Ikhtiar, yang penting ikhtiarnya diperkenankan agama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke dokter kandungan, mungkin minum herbal, mungkin melakukan olahraga, mungkin melakukan ini dan itu. Yang penting bukan pergi ke dukun. Ngisi-ngisinakan wis ngaji sih mong dukun. Ora pantes. Ya, enggak pantas. Udah ngaji masih kemana? Masih ke dukun. Kecuali dukun bayi. Ya, bantuin untuk ngelahirin itu enggak apa-apa. Ya. Jadi enggak apa-apa ikhtiar, tapi ingat, ikhtiar manusia hasilnya yang menentukan sinten? Allah Azza wa Jalla. Dah. Baru sekarang kita ingin menghibur orang-orang yang enggak dikaruniai atau belum dikaruniai anak. Kita sampaikan kepada mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa jenengan tidak punya anak di dunia, jenengan masih punya peluang punya anak di mana? Di akhirat. Jenengan nggak bisa nimang anak sendiri di dunia, jenengan punya peluang bisa menimang anak di akhirat. Jenengan pengen merasakan bagaimana hamil di dunia tidak bisa, di akhirat kalau jenengan pengen bisa. Jenengan pengen merasakan menyusui anak di dunia, Allah tidak takdirkan jenengan punya anak, maka di akhirat nanti jenengan bisa. Yang penting syaratnya jenengan mukmin dan masuk surga. Niku syaratnya. Napa? Mukmin masuk surga. Dan ini syarat mutlak. Ya, kalau nggak masuk surga ya nggak bisa. Ya, kalau bukan mukmin ya nggak bisa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah, seorang mukmin yang pengen punya anak di surga, kemudian di surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Maka dia bisa mengandung, bisa melahirkan, dan bisa tumbuh besar dalam sesaat sesuai dengan keinginannya. Jangan pengennya kepriwe. Pengennya cepat apa pengennya suwe? Pengennya lara atau enggak? Ya tentunya enggak pengen sakit nggih, Bu nggih. Ya, itu bisa sesaat. Jadi sakitnya enggak ada, lamanya enggak lama, kemudian bisa lahir anak, ya. Inilah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah salah satu bukti kebenaran firman Allah Azza wa Jalla bahwa orang yang masuk surga bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Jenengan pengennya apa? Pengen punya anak, Allah akan kasih. Jenengan pengennya apa? Istana, Allah akan kasih. Jenengan pengennya apa? Makanan yang paling enak, Allah akan kasih. Jenengan pengen apa? Minuman yang paling enak, Allah akan kasih. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga ada apapun yang diinginkan oleh penghuninya dan apapun yang indah dipandang oleh mata, dan kalian akan kekal di dalamnya. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahumma amin. Silahkan kalau ada yang mau tanya bisa disampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, qadarullah ana sudah ikhtiar ke dokter dan lainnya, namun bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Ana seorang ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu di rumah. Alhamdulillah ada anak les privat ke rumah. Namun terkadang Ana merasa kurang semangat menuntut ilmu karena belum punya anak sendiri. Ana berpikir jika mendidik anak sendiri mungkin akan lebih termotivasi untuk berbagi sedikit ilmu yang dipelajari. Mohon nasihatnya Ustadz,
jika ana salah dalam berpikir dan bersikap. Jazakumullah khairan. Anda berpikir kalau misalnya punya anak sendiri akan lebih semangat untuk belajar. Itu kan perkiraan Anda. Itu kan perkiraan Anda. Perkiraan manusia itu bisa benar atau bisa salah, Bu? Bisa benar dan bisa salah. Maka yang benar adalah Anda sambil nunggu kehadiran anak tetap bersemangat untuk belajar. Jadi jangan nunggu punya anak baru semangat belajar. Belum tentu ketika jenengan punya anak terus jadi semangat. Belum tentu. Betapa banyak ibu-ibu sebelum punya anak rajin banget mengangkat pengajian. Begitu punya anak ratau keton. Ya, banyak. Ya, dengan alasan sibuk dan seterusnya. Maka justru ketika Anda oleh Allah Azza wa Jalla belum dikarunia anak, maka tetap bersemangat untuk belajar. Kenapa? Karena belum tentu nanti kalau dikarunia oleh Allah anak, Anda bisa belajar. Satu. Yang kedua, yang namanya pahala jariah. Apa? Pahala jariah. Apa jariah? Pahala yang mengalir terus. Itu bukan hanya dari anak, termasuk juga dari ilmu yang bermanfaat. Jadi Anda misalnya ingin dapat pahala jariah dari pintu anak, ya, pintu jariah kan ada beberapa. Ada sodakoh jariah, ada anak soleh, ada ilmu yang bermanfaat. Pintu dari anak soleh belum Anda miliki. Anda punya pintu dua, pintu sodakoh jariah sama pintu apa, Bu? Ilmu yang bermanfaat. Andai kan Anda termasuk yang rizkinya melimpah, alhamdulillah, jenengan bisa nyumbang masjid, nyumbang pesantren, ya, membangun fasilitas umum yang akan dimanfaatkan oleh orang banyak sampai jenengan nanti sudah meninggal dunia. Berarti jenengan punya peluang dapat pahala dari amal sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat. Jenengan yang rajin belajar ilmu agamanya. Sebanyak mungkin belajar ilmu agama. Nanti kalau sudah punya modal ilmu agama yang cukup, jenengan ajari anak-anak yang ada di lingkungan jenengan. Ya. Bukankah banyak anak-anak yang pengen belajar tapi nggak ada yang ngajari karena orang tuanya nggak punya ilmu atau orang tuanya terlalu sibuk? Daripada jenengan sibuk pusing, aduh kapan saya punya anak, saya sudah berikhtiar ini, ikhtiar itu. Mendingan waktu Anda gunakan untuk ngajari anak-anak itu baca Al-Quran. Anak-anak yang ada di lingkungan sekitar, ayo siapa yang pengen baca Quran, sini gratis. Jenengan ajari sampai bisa baca Quran. Wah, itu dahsyat itu. Peluang pahala yang akan jenengan dapatkan itu luar biasa. Dari anak yang nggak tahu sama sekali huruf hijaiyah, nggak bisa membedakan mana jim mana kha, karena sama-sama punya nopo, nggak bisa membedakan antara jim dengan kha karena sama-sama punya titik, yang satu titiknya di tengah, yang satu titiknya di atas. Nggak bisa membedakan antara nun dengan ba. Kenapa? Karena sama-sama punya titik, yang satu di atas, satu di bawah. Nggak bisa membedakan antara dal dengan zal. Kenapa? Karena yang satu punya titik, yang satu nggak punya. Dari anak yang sama sekali nggak bisa membedakan huruf hijaiyah sampai bisa baca Al-Fatihah saja, panjenengan itu berpeluang mendapatkan pahala jariah yang luar biasa. Bayangkan anak itu bisa membaca Al-Fatihah, jenengan yang ngajari, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, jenengan langsung mendapatkan kiriman pahala pinten? 190 pahala. Satu huruf pinten pahala? 10. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19. 19 kali 10
190 pahala. Langsung transfer kemana Bu? Ke tabungan pahala jenengan. 1 anak. Bagaimana kalau yang jenengan ajari 10 anak? Bagaimana kalau anak itu enggak cuma baca bismillah, tapi juga baca Al-Fatihah sampai selesai. Al-Fatihah sampai selesai pinten huruf Bu? Pak, pinten huruf? Pada karo nyong orang ngerti. Akeh. Banyak paham. Bagaimana kalau dia baca Al-Fatihah sampai selesai? Bagaimana kalau dia bukan cuma baca Al-Fatihah, tapi dia juga baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, suratan yang ada di juz amma. Bagaimana kalau anak ini kemudian terus menerus rajin membaca Al-Quran setiap hari 1 juz sampai dia meninggal dunia? Berapa pundi-pundi pahala yang akan jenengan dapatkan? Jadi jenengan itu ketutup pintu amal jariah lewat anak. Jenengan masih punya pintu yang lain. Kenapa nggak manfaatkan pintu yang lain itu? Jangan ngelokro. Ngelokro itu apa? Apa Bu ngelokro? Jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat. Wah, aku lan duwe anak, ora bisa duwe pahala, ora sana sing doa, enggak ada yang mendoakan. Jenengan bisa dapat pahala lewat anak-anak yang jenengan ajari itu. Ya. Jadi kalau jenengan bisa baca Al-Qur'an, ajarkan itu minimal kalau jenengan punya anak kepada anak jenengan, kalau enggak punya anak kepada anak tetangga atau anak paman atau anak kakak atau anak adik, yang penting jenengan bisa punya amal jariah. Ya. Lanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Kedua adik saya, qadarullah, dulu menunggu cukup lama bertahun-tahun untuk memiliki anak. Kemudian sebagai kakak saya berikhtiar berdoa dan saya bersedekah kepada kucing gitu. Bersedekah kepada kucing, memberi makan kucing yang hamil, sambil memohon supaya bisa mendatangkan menjadi wasilah. Dan qadarullah adik saya kemudian hamil, Ustaz. Bolehkah, berdosakah saya menjadikan ini sebagai wasilah, Ustaz? Silakan. Pertama, kita boleh bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan, apapun itu amal solehnya. Bisa sedekah, bisa haji, bisa sholat, bisa baca Quran. Amal soleh apapun bisa dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Caranya gimana? Setelah jenengan beramal soleh, jenengan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku barusan melakukan amal soleh. Apalah, sodakoh lah, atau apapun amal soleh. Andaikan engkau terima amal solehku, aku berharap engkau berkenan untuk mengabulkan doaku. Doaku adalah sebutkan. Dan ini adalah salah satu bentuk tawassul yang dibenarkan dalam agama kita. Dalilnya di Al-Quran ada, di hadis Nabi SAW ada. Di dalam Al-Quran, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami sudah beriman. Ini amal soleh. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini permohonannya. Jadi sebelum minta, Anda sampaikan kepada Allah, aku melakukan amal soleh. Dalil dari hadis Nabi, hadis yang terkenal. 3 orang yang terjebak di mana? Gua. Gak bisa keluar, akhirnya masing-masing menyebutkan amal soleh yang pernah dikerjakan. Setelah menyebutkan masing-masing, berdoa kepada Allah. 3-tiganya berdoa kepada Allah sampai akhirnya batu itu bisa digeser. Ini tawassul dengan amal soleh. Nah, jenengan ngasih makan kucing, ngasih makan kucing, amal soleh atau bukan? Bu, ngasih makan kucing amal soleh atau bukan? Amal soleh. Mulai aja medit, ya, aja medit. Balung be dintongaken. Merasik banget ya. Kucingnya delang, balungnya disentong orang dan apa nih? Nganti apa nih jenenge kayak?
Sing jero balung napa Bu? Sumsume nganti entuk sat. Ya Allah, merasi banget kucingnya gue. Ya. Bagilah dikit sama kucing, ya. Ya kalau jenengan jarang makan daging atau nggak suka daging, jadi beli makanan kucing. Cuma berapa sih makanan kucing sekilo itu kan paling sekitar berapa tuh? Sekitar 30-an apa ya, yang murah itu. Kasih mereka. Kemudian itu amal soleh. Nabi SAW mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Setiap kamu memberi makan makhluk hidup, kamu dapat pahala. Anda kasih makan kucing, Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku barusan kasih makan kucing lillahi ta'ala, aku mohon ya Allah mudah-mudahan doaku engkau kabulkan. Tidak apa-apa, boleh. Tapi, ada tapinya, ya, nggak mesti kalau ngasih makan kucing beranak, gue mesti anak engkau harap manak jenengan atau adine jenengan, nggak mesti. Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai kaidah yang dipraktekkan terus-menerus. Alhamdulillah saat jenengan ngasih makan kucing hamil itu, Allah kabulkan doa jenengan. Alhamdulillah. Itu adalah karunia dari Allah. Ya. Mau dipraktekkan silahkan, tapi belum tentu. Belum tentu, tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.